Halo teman-teman, saya Alvia Putri Arudianti dari tim HH SMK Telkom Malang. Jadi di video ini saya ingin memberikan pemaparan singkat tentang rencana usaha yang saat ini sedang saya rancang berupa aplikasi Event, Easier Your Event. Siapa nih yang udah kangen buat datang ke event-event offline? Datang kondangan, ulang tahun teman, wisuda, dan lain-lain. Meskipun Indonesia sudah memasuki endemik dan event-event offline mulai banyak diselenggarakan, para pemilik jasa I.O. masih merasa kesulitan dalam memasarkan jasanya karena mereka membutuhkan jangkauan pelanggan yang lebih luas untuk dapat mengembalikan kestabilan usaha I.O. yang dimilikinya. Tidak hanya dari sisi pemilik jasa I.O. yang memiliki problem, namun dari sisi pelanggan juga memiliki masalah lain. Para pelanggan merasa kesulitan mencari I.O. yang pas untuk mereka karena sulitnya menemukan informasi yang lengkap tentang I.O. yang dituju sehingga merasa ragu untuk memilih I.O. tersebut. Selain itu, mereka juga pernah mengalami kekecewaan ketika hasil yang diterima tidak sepadan dengan tagihan yang harus dibayarkan. Kemudian, tidak keluar dari lingkup event, partner sponsorship tidak kalah penting bagi suksesnya sebuah event. Berdasarkan masalah yang dialami oleh teman-teman saya, banyak kesulitan dalam mencari sponsorship. Salah satunya, malu untuk memfollow up permintaan pengajuan proposal pada industri untuk mendapat kepastian. Nah, dari semua masalah yang dialami oleh orang-orang di sekitar saya memiliki ide untuk menghadirkan solusi dari semua masalah yang mereka alami dalam sebuah aplikasi, supaya simpel dan dapat digunakan di mana saja. Aplikasi itu bernama Event, menawarkan berbagai fitur lengkap untuk mengatasi masalah penggunanya. Event dapat melayani dari sisi I.O., memakai jasa I.O., dan para mencari partner sponsorship. Sebelum membuat aplikasi, tentunya kita harus menentukan sebuah masalah yang akan kita selesaikan dalam bentuk aplikasi tersebut. Setelah itu, dilakukannya research dan riset pasar untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan penggunanya. Kemudian, merencanakan teknik bisnis yang sesuai agar bisnis tersebut dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Setelah itu, menyusun proposal bisnis yang menarik untuk dapat menarik para investor. Nah, barulah kita masuk pada tahap pembangunan aplikasi. Terdapat 3 tahapan pembangunan aplikasi, yaitu development atau pembuatan aplikasi, pemasaran aplikasi, dan maintenance aplikasi, serta penambahan fitur jika dirasa diperlukan. Untuk development dilakukan oleh hacker sebagai penulis kode aplikasi, hipster sebagai pembuat desain aplikasi, dan hustler yang bertugas memikirkan alur bisnis dari satu aplikasi. Selain itu, pengembangan aplikasi dan maintenance juga dilakukan oleh mereka, yaitu hacker, hipster, dan hustler. Event memiliki berbagai keunggulan yang dapat menguntungkan para penggunanya. Yang pertama, aplikasi ini belum memiliki kompetitor serupa yang berbentuk aplikasi. Kedua, menampilkan list I.O. yang dengan berbagai kategori, disertai informasi lengkap tentang I.O. tersebut, dan dokumentasi event sehingga lebih terpercaya. Ditambah dengan proses transaksi yang sangat mudah, sehingga pengguna tidak perlu repot mencari I.O. di Google ataupun di platform lain. Kemudian, dari sisi pemilik jasa I.O., mereka jadi lebih mudah untuk memasarkan jasanya dengan lebih luas, serta menambah peluang untuk memperbanyak job karena mereka mampu menambah berbagai portofolio untuk menarik masyarakat agar dapat menjadi pelanggan mereka. Ada tambahan info nih, Event mendapat pemasukan dari 3 item. Pertama dari commission charge sebesar 3%, di mana pemilik jasa akan ditarik 1,5% dan juga dari pengguna 1,5% di setiap transaksinya. Kedua dari fitur premium partner sponsorship. Hanya dengan 35.000 per tahunnya, pengguna bisa lebih mudah pengajuannya dengan template MOU dan tidak perlu lagi memfollow up permintaan pada industri karena sistem yang akan menjalankannya. Ketiga, dari iklan pay per click dengan harga Rp1.000. Dan berikut PIP dari aplikasi Event. Lalu terdapat fitur sponsorship, di mana terdapat list industri menengah hingga besar di kota kamu, yang bisa diajak menjadi partner sponsorship. Tidak hanya itu, fitur ini juga dilengkapi dengan template MOU yang bisa digunakan pengguna untuk mempercepat pengajuan proposal sponsorship. Untuk pemasaran aplikasi Event ini, saya akan menggunakan pemasangan iklan di berbagai platform media sosial, seperti TikTok Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, dan Google Ads, serta yang lain. Karena dengan melalui media sosial, pebisnis akan lebih mudah untuk memantau kebutuhan konsumennya, sehingga mereka dapat memberikan informasi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Kemudian, saya juga akan menggunakan strategi paid promote pada influencer, karena dampak besar dari influencer yang dapat mendobrak brand awareness dari aplikasi Event. Selain itu, juga akan dilakukan pemasaran secara langsung, yang bertujuan untuk menjalin mitra usaha dengan para pemilik jasa I.O., utamanya dari kalangan kecil hingga menengah ke atas. Kemudian, dengan para investor dan dengan pihak pemerintah yang bertujuan untuk mendigitalisasi dan menaikkan taraf UMKM di Indonesia. Sekian tadi pemaparan singkat tentang aplikasi Event yang saya rancang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.